tawafi asyaratun. Ada 10 syaratnya. Yang pertama satrul aurati, menutup aurat. Jadi kita wajib menutup aurat ketika kita tawaf. Sama dengan kita sholat, wajib menutup aurat. Yaitu untuk laki-laki paling tidak menutup antara pusat dan lutut. Maksudnya bagian antara pusat dan lutut. Tapi amun kayak ini caranya yang seadanya, karena orang ribut ya Allah. Siapa nyurang deh? Kada sing bajuan yang Allah tawaf. Nah jadi jangan yang seadanya. Kita mengambil yang abdolnya. Selain daripada menutup bagian antara lutut dan pusat, juga kita memakai rida, selendang yang kain yang gasan atasan. Nah itu yang abdolnya. Dan yang abdolnya lagi adalah yang berwarna putih. Karena ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, yang abdolnya juga kain kafan kita berwarna putih. Karena putih itu adalah merupakan lambang kesucian. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bahkan untuk di dalam ihram kita dilarang. Maksudnya untuk laki-laki dilarang, waalaikumsalam warahmatullahi, memakai kopiah atau yang seumpamanya. Nah jadi kalau di luar daripada ihram, justru kita sunnah memakai kopiah dan sebagainya. Itu sunnah. Karena Rasulullah SAW itu, beliau ketika keluar rumah selalu mengenakan penutup kepala. Nah itu diantara yang sunnah. Bahkan kalau misalnya di wadah kita ini bubuhan haji-hajian, ya kalau Pak Haji lah. Nah ini yang menjadi perilaku daripada orang yang sudah pernah berhaji, kalau pulang berjalan-jalan dengan mengenakan penutup kepala. Jadi amun ada Pak Haji yang rancak kesana kemari menjembolan, nah itu artinya kada menjaga muru'ah. Nah kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sangat ketat dalam urusan syahadah, urusan kesaksian. Nah saksi itu bukan hanya dia tidak fasik dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tapi juga saksi ini harus orang yang menjaga muru'ah. Nah jadi kalau kita pakai mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, saksi Pak Hajinya kesana kemari menjembolan, itu kada sah kesaksiannya. Nah kalau kita memakai mazhab Syafi'i yang murni, yang tulen. Nah ini, nah jadi masalah ketika kita berada di luar rumah, memang sunnahnya kita menutup kepala. Nah dan juga ketika kita sholat, sunnahnya kita menutup kepala kaum laki-laki. Nah ketika kita sholat sangat disunahkan kita menutup kepala. Kemudian untuk di dalam tawaf ini juga, di dalam ihram ini laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang mengurung badan. Dan juga dilarang memakai penutup kaki yang sekira-kira jari-jari dan tumit tertutup, alias pakai sepatu atau yang seumpamanya. Kalau pakai sandal capal kada masalah. Nah yang penting jari-jari dan tumit tidak tertutup. Adapun untuk perempuan, nah kalau di dalam ihram justru wajib untuk tidak menutup wajah dan tidak menutup telapak tangan. Nah ini adalah hukumnya wajib. Nah kalau tidak maka akan dikenakan denda. Nah dendanya apa saja? Insya Allah akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Yang pasti menutup aurat ini hukumnya wajib untuk mereka yang bertawaf. Adapun selain tawaf tidak wajib menutup aurat. Artinya tidak disyaratkan selain tawaf. Nah misalnya naudzubillah jemaah lah, misalnya nih ada orang tawaf dalam keadaan membuka aurat. Nah ini dalam keadaan misalnya memakai selawar cawat misalnya nih, tapi bukan tawaf melainkan sa'i. Apakah sah? Hukumnya sah aja sa'inya, tapi ya berdosa. Nah menurut mayoritas ulama, aurat laki-laki di hadapan orang banyak itu adalah antara pusat dan lutut. Sekalipun ada memang qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i dan juga qaul dhaif dalam mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa aurat laki-laki di luar sholat itu kalau di hadapan orang banyak hanya kubul dan dubur. Jadi ada qaul yang mengatakan sah
pakai selawar handap itu memang ada. Nah itu disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Nah cuma menurut mayoritas ulama, laki-laki auratnya di hadapan orang banyak antara pusat dan lutut. Nah lalu kalau orang ini misalnya tawaf dengan menutup antara pusat dan lutut, itu sah. Imba itu lalu dibukanya, timbul becawatannya misalnya sa'i. Nah itu pun juga sah, cuma ya itu tadi menurut mayoritas ulama berdosa. Karena itu adalah termasuk daripada aurat. Jadi tidak masalah sebenarnya. Kalau misalnya ketika kita sa'i, aurat terbuka. Misalnya perempuan waktu sa'i terbuka telapak kakinya kelihatan. Itu kada jadi soal. Maksudnya dalam segi keabsahannya. Nah bukan dalam segi menutup aurat, bukan dalam segi keabsahannya, maka sa'inya tetap sah. Intinya seperti itu. Jadi yang wajib menutup aurat ini hanya di tawaf. Di luar tawaf itu kada wajib menutup aurat. Maksudnya untuk persyaratan keabsahannya. Nah tapi tetap wajib dari segi menutup auratnya. Nah ini masalah keabsahannya aja. Nah jadi jangan juga salah paham. Nah kada salah paham artinya selain tawaf ya boleh membuka aurat. Lalu timbul kena pas naik haji, ya Allah lah di Jabal Rahmah ba'anu aja, becawatan aja. Nah ini jelas salah pemahaman. Maksudnya untuk keabsahannya. Nah untuk keabsahannya paham ya Allah lah Dian. Nah kemudian yang kedua, at-taharatu anil hadatsaini. Jadi wajib tawaf itu dalam keadaan suci daripada dua hadas kecil dan hadas besar. Nah kemudian ada keterangan di sini yang berkaitan dengan seandainya kita bersentuhan dengan perempuan yang halal dikawini. Nah ini kayak apa? Nah falau lamasat humra'atun ajnabiyatun batala wudu'uhu. Nah seandainya seorang perempuan yang bukan mahramnya, baik itu istrinya atau yang lainnya yang halal dinikahi, menyentuhnya, artinya terjadi persentuhan kulit dengan kulit, maka batallah wudunya. Wa batala tawafuhu, dan otomatis batal juga tawafnya. Wadhalika asirun fi zihami, tapi itu adalah sesuatu yang sulit ketika terjadi kerumunan. Nah, daripada orang banyak, sangat sulit untuk dihindari. Maka di sini disebutkan fala ba'sa bi taqlidil imami Malikin fidzalika. Maka tidak masalah dengan kita bertaklid kepada Imam Malik pada yang demikian. Nah, tapi maksudnya ini harus seluruhnya dengan mazhab Imam Malik daripada syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Nah, apa aja yang harus dikerjakan kalau mengikut wudu Imam Malik? Fa'alaihi, maka atasnya, artinya wajib atasnya, indama yatawaddau, ketika berwudu itu, ay yadluka aqda'ahu. Yang pertama wajib menggosok anggota. Nah ini yang pertama. Nah kemudian yang kedua, wayam saha jami'a ra'sihi, dan membasuh menyapu seluruh rambut, seluruh kepalanya. Nah dan yang lainnya itu adalah jangan sampai ada jeda. Mualah harus berturut-turut. Ini dalam mazhab Malik. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i itu boleh aja wudu kredit asal jangan batal. Jadi ibarat kita membasuh muha santai, karing bajunya, hanya membasuh tangan, itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Asalkan kita kada salisil baul dan yang seumpamanya, normal-normal aja, maka boleh. Tapi dalam mazhab Imam Malik wajib mualah. Jangan sampai muha karing hanya membasuh tangan. Jangan sampai tangan karing hanya menyapu kepala. Jangan sampai, itu dalam mazhab Imam Malik. Jadi kewajibannya ini ada 3. Kalau kita mengikut Imam Malik dalam wudu, sekira kada batal ketika terjadi persentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ketika kita tawaf. Yang pertama digosok-gosok. Nah, jadi anggota yang wajib dibasuh wajib digosok-gosok. Karena dalam mazhab mereka itu ya masuk. Nggih. Alhamdulillah. Ya Allah. Kehujanan ka PRT? Nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Pak. Nah, jadi dalam mazhab mereka itu adalah wajib bergosok seperti yang disebutkan di sini. Nah, bergosok. Karena harus yakin dalam mazhab mereka. Adapun dalam mazhab Syafi'i kada wajib yakin. Yang penting ghalabatud dzon. Arti ghalabatud dzon ini artinya kuat dugaan bahwa air sampai ke anggota yang wajib dibasuh. Nah, sekalipun kada digosok. Tapi dalam mazhab Imam Malik wajib digosok sekira yakin bahwa air ini sudah sampai ke seluruh anggota yang wajib dibasuh.
Dan wajib ini disapu kepala seluruhnya seperti yang disebutkan di sini. Wajib disapu kepala seluruhnya kalau kita mengikut wulunya Imam Malik. Nah, intinya seperti itu. Jangan sampai kita menyapu seperti sapuan biasa yang kalau dalam mazhab kita sendiri yang penting satu helai rambut ujungnya misalnya basah, maka itu sudah cukup asalkan masih dalam batasan kepala dari arah dia terulur, maka itu hukumnya masih sah. Nah, jadi ini. Kemudian yang ketiga adalah at-thaharatu anin najasati pisau biwal badani wal makan. Artinya suci daripada najis, baik di pakaian atau di badan atau di tempat yang kita lewati. Nah, tapi kalau misalnya banyak tahi burung di situ, nah itu dimaafkan aja kalau memang sulit untuk dihindari. Kalau memang banyak, nah intinya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ja'lul baiti an yasarihi walau mahmulan. Nah, wal hikmatu fi dzalika liyakunal baitu fi jihatil qalbi. Menjadikan Baitullah itu selalu berada di sebelah atau di bagian kiri badannya. Nah, sekalipun ini ditunjul pakai roda misalnya atau dibawa pakai yang alat apa orang tuh ya di tanduk. Nah, wajib bagian kiri daripada tubuhnya selalu sejajar dengan salah satu juzu atau bagian daripada bangunan Ka'bah, itu tidak boleh tidak. Nah, apa hikmahnya? Karena hati ini ada di sebelah kiri. Nah, paham ya, kalau lah hati kita ini ada di sebelah kiri. Nah, jadi ini di antara hikmahnya. Jadi lebih mudah, lebih cepat kalau bagian kiri yang dihadapkan ke Ka'bah. Karena apa? Karena hati kita ada di sebelah kiri. Kalau misalnya sebelah kanan terjauh, kan seperti itu. Nah, kemudian lagi yang paling utama ini adalah melawan daripada arah jam. Nah, kalau jam kan kayak itu nah ya kalau jam. Tapi kalau kita tawaf itu melawan arah jam. Nah, jadi ke kiri lah hitungannya. Nah, ke kiri. Nah, intinya kan gitu. Mulai mana startnya? Nah, ini al-ibtida'u minal hajaril aswadi. Artinya mulainya dari hajar aswad. Nah, kemudian yang berikutnya adalah muhadzatul hajari bi jami'i badanihi. Artinya batu itu harus sejajar dengan badannya ketika setar itu. Fa idza bada'a minal hajari muqaddiman juz'an min badanihi alaihi ila jihatil babi fala yasihu li adamil muhadzati bi jami'i badan. Nah, jadi jangan sampai maksud daripada kata musannif ini kita lebih maju daripada posisi batu hajar aswad. Nah, karena ini ada aja lampunya kalau dulu bergaris. Nah, jangan maju pada garis itu. Kalau dulu bergaris, ini kan ada bergaris lagi, tapi ditandainya pakai lampu hijau. Nah, jangan lebih maju. Bila lebih maju, maka itu kada dihitung putaran yang pertama itu. Nah, putaran yang kedua itu dihitung putaran yang pertama. Nah, intinya kayak itu. Jadi harus kita itu sejajar dengan hajar aswad atau bermundur sedikit, lebih hati-hati, lebih berapik supaya nyata bahwa putaran pertama itu adalah sah. Nah, kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh, kaunuhu sab'an yakinan. Kulit putarannya 7 kali dan dengan yakin. Kalau kita ragu apakah sudah 4 atau masih 3, maka kita ambil yang 3, sama kayak rakaat sembahyang juga. Nah, kemudian yang berikutnya kaunuhu dakhilal masjid. Artinya tawaf ini mesti di dalam masjid. Kada boleh di luar masjid. Nah, Masjidil Haram. Jadi jangan sampai kita keluar masjid lalu kita mengelilingi masjid, jangan. Paling kada di dalam masjid. Ya, ibaratnya jangan sampai keluar dari pintu-pintu masjid kita tawaf. Nah, sama ada yang yang ada anunya kan, yang ada bangunannya ya kalau lah, atau yang polos yang mendekati daripada bangunan Ka'bah itu kan gak ada bangunannya. Nah, itu semua adalah masjid. Nah, tapi kalau keluar dari masjid, nah itu kada sah, wajib di dalam masjid. Nah, kemudian yang 9 itu kaunuhu kharijal baiti wasadarwan wahijri Ismail. Artinya tawaf ini harus jangan sampai kita berada di dalam Baitullah.
Nah, amun di dalam Baitullah kada sah. Masuk misalnya ke Baitullah nih, ke Ka'bah, haram berkeliling. Nah itu biar 1000 keliling, hukumnya adalah kada sah. Wajib di luar Ka'bah. Wasajarwan, dan wajib di luar sajarwan. Nah ini kededa penggambarnya nah. Jadi ada sajarwan itu nang anu nih. Ada kalau ini kan Ka'bah, ada model nombak ini lah. Di anu apa ngarannya di daerah Hajar Aswad tuh nah. Ada yang pakai ini semen. Nah itu tuh sajarwan. Sekelilingan dulu ya. Iya sekelilingan itu. Sekelilingan Ka'bah. Iya sekelilingan bang itu. Nah itu sajarwan. Nah jangan itu. Artinya jangan jalan situ. Model kayak ilmu ninja ya kalau lah. Nah apa orang tuh bertekad di dinding gitu nah. Nah itu kada sah. Jadi harus di luar sajarwan. Nah kemudian yang berikutnya harus di luar Hijr Ismail. Jadi kada boleh menghantas. Paham ya kalau lah. Nah kalau misalnya karena merasa orang hibak, harus sekalinya melihat sunyi. Ya kalau di nang Hijr Ismailnya nang ininya nah. Nah yang mencengkok, yang melengkung itu nah. Nah itu Hijr Ismail. Lalu jalan nang dalam tuh. Nah itu kada sah. Harus di luar daripada Hijr Ismail. Nah kemudian yang ke-10. Nah ini yang terakhir. Nah ini yang paling utama. Ada musarfihi li ghairihi. Jangan sampai niat ini dipalingkan ke yang lainnya. Ka'an masa musri'an liyara sahibahu. Seperti dia berjalan bercepat. Nah tujuannya bukan lagi untuk tawaf, melainkan untuk mencari kawannya. Nah itu kada sah. Artinya satu putaran itu kada sah kalau kita berjalan bukan lagi niat tawaf, melainkan niat mencari kawan misal, atau niat yang lain-lain. Nah jadi harus niatnya itu niat tawaf aja. Jadi setiap langkah kita wajib niatnya atau tujuannya adalah tawaf, bukan yang lainnya. Nah wala yadurru tasriqu fi niyati. Tapi kalau kita gabungkan, artinya niat mencari kawan sekaligus niat tawaf, itu kada masalah. Nah yang penting jangan sampai hilang niat tawafnya. Jangan sampai tujuan kita melangkah yaitu langkah tawaf menjadi hilang, menjadi langkah mencari kawan. Nah ini jadi kita sedikit mempelajari tentang tawaf. Nah kemudian yang sunah-sunahnya. Nah ini pas saja amun kawalah kita mungkin sekitar 10 menit apa jurang tuh praktek sedikit ya lo lah. Cuma yang halusnya kededa nih ke kanaknya. Nah kededa amun bila ini mungkin kehalusan bang lah. Bisa aja bang juga bila ya lo lah kehalusan yang kekanakan semalam itu nah. Kededa karena turunnya mungkin hujan ya kalau lah. Hujan. Nah, akan datang aja sudah ya Allah lah. Karena apa? Karena kita kan malam ini kita mahal jamak ya Allah lah. Nah, gitu. Nah, jadi kita baca aja dulu. Nah, enggak ada apa-apa, santai aja dulu. Nah, akan datang aja. Nah, ini sunah-sunahnya kan. Sunanut tawafi, sunah-sunah tawaf. Al-masyu fihi hafiyan wa taksirul khutab. Nah, yang pertama itu adalah kita berjalan ini dalam keadaan kada bersandal. Nah ini sunahnya kada bersandal, dan memang disuruh orang melepas sandal karena itu mengotori daripada masjid. Nah itu kan masjid. Dan juga langkah kita ini jangan dipanjangkan, maksudnya jangan melangkah nang lebar, langkah nang biasa aja. Nah ini kalau kawan dihalusi langkahnya. Nah kemudian ar-ramal, tapi ini khusus laki-laki. Nah, wahwal isra'u fil masyi ma'a hazil katifaini wa taqarrubil khutha bila adwin wala wasbin. Wa yakunu fil aswati salasatil awali faqat min at-tawafi idza kana ba'dahu sa'yun. Nah, jadi intinya untuk laki-laki, nah disunahkan ramal. Ramal ini artinya kita belaju pada putaran yang ketiga. Pada putaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu maksudnya belaju. Nah, kalau misalnya karena kau belaju, Bang, nah barang aja asal kisah laju barang kan gitu nah. Kisah yang ada anunya juga tuh. Nah kalau misalnya kada kau belaju, ya kisah buka nang lambat ya kalau lah. Nah intinya kayak itu. Nah tapi itu hukumnya adalah sunnah pada putaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah kemudian yang ketiga adalah ittiba. Apa itu ittiba? Wa huwa ja'lu wasati ridaihi tahtal mankibil aibani indal ibiti. Nah kemarin sudah disebutkan. Wa tarafaihi fauqal mankibil aisari wa yusannu fit tawafil ladzi yutlabu fihi ramal. Nah, jadi yang arti ittiba ini ya yang sudah kemarin rida atau selendang ini
Nah, tengahnya diangkat di bawah ketiak. Nah, kemudian yang ujung-ujungnya ya diangkat di bahu kiri. Nah, ujung-ujungnya diangkat di bahu kiri. Jadi terbuka bahu kiri, bahu kanan ini terbuka. Nah, sedangkan bahu kiri tertutup. Nah, itu mungkin hikmahnya supaya kebaikan kita terbuka, sedangkan keburukan kita tertutup. Karena sebelah kanan ini kan konotasinya positif. Nah, artinya yang baik-baik itu biasanya dengan sebelah kanan. Adapun yang kada baik, nah itu biasanya dengan sebelah kiri, kan gitu. Nah, jadi itu adalah sunnah. Kapan sunnahnya? Yang pertama tadi ramal, yang kedua ittiba. Apabila sesudahnya itu disunahkan, apabila sesudahnya itu kita tahu sa'i. Tapi apabila sesudahnya kita kada sa'i, maka kada sunnah. Nah, intinya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, al-qurbu minal baiti in amkana ramalu wa illa fayum idu. Nah, amun kawan ibaratnya berparak dari Baitullah, maka kita berparak. Nah, untuk mengamalkan daripada ramal atau berkeliling dengan gerakan lebih cepat. Nah, kemudian yang kelima, as-sakinatu wal waqaru adamul kalam. Yaitu kita tenang. Nah, tidak berisik lah, tidak banyak bicara. Nah, kita kalau kawa sama sekali menghentikan pembicaraan kita. Kadang ngobrol dan sebagainya. Nah, kita hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa. Nah, karena pada waktu itu adalah waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ijabahnya untuk para hambanya yang beribadah, menjalankan manasik dengan mengelilingi Ka'bah. Nah, kemudian yang keenam, raf'ul yadaini inda du'ai. Nah, kalau kita berdoa, maka kita sunnah di waktu tawaf ini mengangkat tangan juga. Nah, kalau kita berdoa, sunnah mengangkat tangan. Nah, kemudian yang ketujuh, al-muwalatu. Sunnah berturut-turut. Artinya, kada wajib dalam mazhab kita, kada wajib seputaran, langsung 2 putaran, langsung 3 putaran, kada. Hendak santai dulu boleh. Jadi seputaran, duduk di tempat yang kita setar di sana, misalnya nih, santai dulu. Ya kalau lah duduk-duduk. Nah, itu pulang 2 putaran, santai dulu, duduk-duduk, kada apa-apa, kada masalah. Cuma yang sunnahnya itu memang mualah. Nah, jadi mualah atau berturut-turut kada wajib dalam mazhab kita. Cuma itu sunnah. Jadi sunnah imbas sudah putaran pertama, nah langsung putaran kedua. Imbas putaran kedua, langsung putaran ketiga. Kalau pakai selingan bisa aja, boleh. Nah, pakai selingan santai dulu misalnya, sah saja. Cuma yang abdolnya, yang sunnahnya langsung. Nah, intinya kayak itu. Nah, kemudian yang ke-8, qiraatul adkaril walidati fihi ma'ahuduril qalbi. Artinya membaca zikir-zikir yang datang dari Nabi dengan hati yang hadir, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir-zikirnya ini sunnah aja. Jadi yang perlu diingat kepada bapak-bapak ibu-ibu bahwasanya yang namanya haji dan umrah itu tidak ada rukun qauli. Nah, jadi ingatkan ini, tidak ada rukun qauli. Adapun zikir-zikir hanya sunnah. Nah, yang ada itu hanya rukun qalbi dan rukun fi'li. Rukun qalbi itu adalah berniat umrah atau berniat haji, yaitu rukun qalbi. Sedangkan rukun fi'li yaitu tadi, kalau umrah tawaf imbah ihram kita bertawaf, imbah tawaf kita sa'i, imbah sa'i kita bercukur. Nah, kalau misalnya kita berhaji, nah maka ada tambahan rukun-rukun, yaitu diantaranya yang paling utama adalah wukuf di padang Arafah. Nah, ini. Kemudian lagi ada yang lainnya. Nah, itu kan ya wukuf lah, itu yang paling utama. Yang lainnya itu tertib di antara sebagian besar rukun-rukun. Nah, jadi itu aja tambahannya. Adapun seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina itu bukan rukun. Itu adalah wajib haji menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sekalipun sebenarnya itu ada juga khilaf. Nah, yang tidak ada khilaf itu rasanya hanyalah melontar jumroh, baik jumroh Aqobah ataupun jumroh yang 3. Nah, itu tidak ada khilaf di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Adapun yang berkaitan dengan mabit di Mina itu ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kemudian lagi mabit di Muzdalifah ada juga yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan termasuk juga tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, kita hendak pulang ke tanah air misalnya, ada yang mengatakan tawaf wada itu wajib dan ada yang mengatakan tawaf wada itu sunnah. Ini di internal mazhab kita, mazhab Syafi'i.
ada perbedaan pendapat, intinya kayak itu. Nah, jadi ini diantara sunah-sunahnya. Yang kesembilan, istislamul hajari wa takbiluhu wa wat'u jabhatihi alaihi wa takbilu yadihi ba'dahu. Nah, ini adalah istislamul hajar. Nah, istislamul hajar ini ya ini deh, kita apa ngarannya, andak telapak tangan kita yang kanan nih ke hajar. Nah, kemudian kita pucuk tangan kita ini. Nah, ini kadang kayak ini adalah, nah ini lain pulang ini. Jadi ini dulu, ini hajar ini. Nah, itu tuh. Kadang ini kada ya kalau nah ini lain ini pendahulu nang ini kada kan nih. Jadi kayak ini dulu. Nah, hajar ini. Nah, ini hajar ini. Nah, jangan terbalik. Ini ada juga terbalik. Nah, guna aja. Nah, ini salah ini. Nah itu nang ya tuh Pak RT bubuhan nang dunia percintaan ya Allah lah, lain pulang kisahnya itu. Nah, jadi ini kita artinya mengambil berkah daripada hajar aswad ya Allah lah, kita taruh tangan kita, kemudian kita taruh bekas daripada hajar aswad yang di tangan ini ke mulut kita. Nah, kenapa ke mulut kita? Ya itu tadi, artinya yang namanya mulut ini memang banyak kita melakukan dosa di sana. Mudah-mudahan dengan bekas daripada hajar aswad di mulut kita, Allah Ta'ala membersihkan mulut kita ini dari berbagai macam kotoran. Dan juga istilam itu kan ini, itu hajar dikucup tangan ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah mengucupnya. Nah, jadi langsung, kalau tadi kayak ini dulu hajar gini, itu hajar langsung. Nah, ini langsung dengan bibir kita mengucup kepada hajar aswad. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menaruh dahi. Jadi mbak mengucup, sunahnya adalah menaruh dahi. Nah, dahi ke atas hajar aswad. Nah, itu tuh yang sunahnya. Nah, jadi kita istilam. Nah, kemudian kita mengucup, kita menaruh dahi, kemudian kita ucupkan ke tangan ini, kita ucupkan ke mulut. Nah, itu yang abdolnya. Jadi kada langsung juga dikucupkan ke mulut, kita dulu, japai dulu, begitu kita kucup. Nah, begitu kita sujuti dengan dahi, kemudian hajar kita andok tangan yang kita japayakan tadi ke muntung. Itu yang sunnahnya. Dan ini setiap putaran nih yang sunnahnya. Kemudian yang berikutnya istislamur ruknil yamani wa takbilu yadihi ba'dahu. Nah, istislam rukun yamani, nah itu ada rukunnya. Nah, insyaallah karena waktu kita sangat terbatas. Nah, itu hanya kita kucupkan ke muntung tangan yang kita istislam tadi. Kemudian yang ke-11, rakaat tawaf ma'al jahri fiha khalfal maqami. Nah, jadi 2 rakaat tawaf dan juga benyaring, ini yang sunahnya bagi laki-laki. Nah, benyaring. Nah, kita mengerjakan sholat 2 rakaat tawaf. Nah, di belakang makam Ibrahim, itu yang sunahnya. Kalau kada mungkin kan di belakang makam Ibrahim, maka di hijir Ismail itu. Kalau kada mungkin kan di hijir Ismail, terserahnya. Yang penting masih di dalam masjid. Nah, itu diantaranya. Dan banyak lagi lah. Nah, yang pasti karena kita haul jamaah, adakah kira-kira yang hendak disakunakan? Nah, jadi itu diantara yang penting-penting. Nah, jadi mungkin sekali pertanyaan ya kalau lah. Adakah adanya tadi kertasnya tadi? Nah, jadi silakan iki tutukan. Sebutnya guru yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan pada kenyataannya guru, hampir kalau kita tiap kali lewat hajar aswad tuh mencium telapak tangan, lalu dahil itu jelas kada mungkin tidak kan? Lagi zaman ini kan, nah nang manusia menggurak nih, nah itu kayak apa tuh? Jarak jauh aja kan nang nah itu. Jadi ya solusinya yang jarak jauh memang yang jarak jauh ini yang sunahnya kita menghadap. Yang sunahnya kita menghadap, tapi kita harus berbulik pulang awak kita ini nah. Jadi ibaratnya, nah ini kalau dipraktikkan kan terlambat ya kalau lah, tapi insya Allah akan datang aja. Karena kiawai kekanakan tuh ya kalau lah semalam tuh aman kawah ya kalau. Nah, amun nang tua-tua ini tengalih praktiknya keganalan awak ya kalau lah. Nah, ngalih mah mutarnya ya kalau. Nah, amun nang kekanakan kan tuh zaman. Nah, amunnya ada kan kena di kiawai aja ya kalau lah. Nah, jadi intinya kan gini. Anggaplah ini Ka'bah ya kalau. Nah, di sini misalnya hajar aswad. Nah, ini kita mulainya di sini. Nah, kalau kita kada memungkinkan untuk langsung ke sini, ini kita sunnah menghadap dulu. Menghadap. Nah, jadi nak ini ya. Nah, sunnahnya menghadap sebenarnya. Tapi jangan sampai pas orang di belakang ini datang, awak kita tergeser. Nah, lalu
waktu itu kita sudah kada menghadap lagi, artinya sebelah kiri kita ini, bagian kiri daripada tubuh kita kada menghadap lagi ke Hajar Aswad ketika kita memulai daripada tawaf kita. Nah ini merusak putaran itu. Nah jadi kalau kita menghadap mesti bertahan. Kalau kita kada mau bertahan ya apa boleh buat. Artinya ya langsung aja sudah kan kita tanpa istislam kan gitu. Nah itu aja kayak itu. Jadi istislam itu yang sunahnya memang menghadap. Jadi ketika kita melewati Hajar Aswad kita kayak dulu. Nah menghadap. Nah gitu. Oke, itu Hajar pulang posisi kita kembali nah kayak ini sebelah kiri. Nah jadi kita tawaf. Kalau kada kawa ya apa boleh buat karena itu hanya kesunahan. Dan yang paling utama itu adalah di dalam mengamalkan yang sunnah jangan sampai kita tegawi yang haram. Nah misalnya kayak apa? Misalnya kayak kita kehendakan mengucup Hajar Aswad tapi ujung-ujungnya menyakiti orang dengan kita menyikut awak orang misalnya nih. Nah ini apalagi misalnya nang awak ganal ya kalau nah sikut-sikut ya kalau lah. Nah besia misalnya kena dahi orang lalu apa aja orang tuh ya kepala orang pusing ya kalau lah. Nah ini atau kena mata orang ya pak kan gitu nah. Naudzubillah. Ya kalau lah atau kena dada misalnya sedangkan orangnya tuh hak. Nah dabuk ya kalau lah. Nah besia gugur jantungnya kan gitu nah. Nah jadi kita kada boleh dalam menggawi yang sunnah tapi menyebabkan kita tegawi yang haram. Jadi kita utamakan memelihara diri daripada hal-hal yang diharamkan ketimbang kita berusaha mengejar yang sunnah. Nah paham ya kalau lah intinya kayak itu tuh. Nah jadi karena kita ini hendak haul jama, ayo ya nah kita kada apa masih ditulis kada apa. Karena sebelum berdoa kan deh, yang penting di anu ya kalau PRT lah. Jadi setiap sebulan sekali ya rencananya nah kita haul jama yaitu akhir bulan PRT. Nah gitu tuh kisahnya. Nah jadi karena kita sudah waktunya mepet, nah ulun mohon diri kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolakkan bala bencana dan juga segala macam musibah daripada kita sebertaan. Nah dan juga daripada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua dan juga khususnya daripada almarhum dan almarhumah yang akan kita hadiahkan daripada zikir-zikir dan juga daripada doa yang dipersembahkan untuk mereka sesudah ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka semua dan juga menjadikan kita dan mereka semua sebagai calon-calon penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah SAW dan segenap orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala mana wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bika min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yusbiru minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 ilaha illallah la 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 ilaha illallah
illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'alna li alaika syakirin wa li nahmika dzakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa anil haram muhsinin wa bil jinani mu'min wa anil niranin hadid wa li wajhika wajhi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbil alamin mutamatti'in billaika marad dan jabila
رد إليك مردا جميلا رد إليك مردا جميلا ولا تجعلنا من الشيطان علينا في سير الحالات ولا عند الممات ولا بعده ولا قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا واسم اللهم على كراج هذه وغيرها سبا جزيلا وجر منك عظيما وتقبل منا بجودك وكرمك وفضلك قبولا حسنا جميلا جزيلا واجعلنا من مقرنا وكبرنا وحللنا وسبحنا صلينا على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من انواع الخيرات زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه من المسلمين صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم إلى أرواح علي بن الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بالسلمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقرمسين وسادة السفيان المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من استمعنا هنا بسببهم وتلوا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم بمن أنت بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من قربهم ونجا من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة والله بزائر ولا زائر لهم وارحم الجميع برحمتك واسكنا وإياهم بفسح جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام من جمع ضعفنا وأنت راضي عنا ولا تجعل اللهم في غفلة ولا تأخذنا على خيرا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وأحينا عليها يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح أبيه وإخواني من النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين ثم خصوصا إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى أرواح كل ولي وولية إلى مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها أينما كانوا وكان الحق إنهم في علمك وحلت أرواحهم ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعنى والباقي والسبيكة وغيرهم من سائر أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين من جميع الجهات خصوصا آمين آمين ثم إلى روح Ahmad Saleh bin Talib آمين wa Aluh Acil binti Jawani wa Haji Ja'far bin Haji Abdurrahman wa Haji Arbainah binti Toyib wa Junaidi bin Fulan wa Sufyani bin Junaidi wa Marmin bin Sufyan wa Abdul Hanan bin Haji Dilah wa Khalidi bin Haji Perang Haji Terang bin Haji Terang Ibram Shah bin Darham wa Samsudin bin Ridwan wa Masdiana binti Sulaiman wa Muhammad Saleh bin Muhammad Ja'far wa Haji Hilmi bin Muhammad Sahran wa Haji Hartati binti Haji Abbas wa Haji Burhan bin Haji Dahlan wa Sukri bin Anang wa Rustaniyah binti Lamak wa Sukri binti Anang Lamak wa Rustaniyah binti Marhamah binti Marhamang wa Hajjah Zakaria bin Haji Sa'dillah wa Sofiyah binti Haji Abdurrahman wa Haji Ilham Nur bin Muhammad Sahran wa Muhammad Iskandar bin Zakaria wa Haji Anang Rahman bin Haji Abdurrahman wa Hajjah Nur Hayati binti Haji Bustani wa Haji Rahmadi bin Haji Anang Rahman wa Haji Farhadi wa Haji Rahadi bin Haji Anang Rahman wa Radiati binti Haji Anang Rahman wa Haji Ruslan bin Idris wa Haji Darmansah bin Haji Usman wa Hajjah Kartini bin Haji Basuni wa Muhammad Fardi bin Haji Darmansah wa Abdus Samad bin Haji Ahmad wa Ridwan bin Abdus Samad wa Murjan bin Murjani bin Haji Usman wa Haji Usman bin Haji Durrahman wa Hajjah Jamah binti Bakri wa Ladri bin Jahri wa Nursinah binti Haji Sandi wa Zahra binti Jawawi wa Lamri bin Saleh wa Jamna binti
Lukri Amin. Lukri Amin. wa Pusia Amin. 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 Pusianor bin Mat Layar Amin. wa Jurmiti bin Amir Hamzah Amin. wa Haji Hasan bin Haji Durrahman Amin. wa Hajjah Nur Ziyah binti Tamam Amin. wa Haji Abdul Wahab bin Haji Hasan Amin. wa Ramlah binti Haji Hasan wa Rizah binti Haji Usman Amin. Taprijah binti Haji Usman wa Aisyah binti Ahmad wa Basri bin Muhammad. Allahumma ij'alhu fidaan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa amanan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa itqan lahu minan nar wa syiraan lahu minan nar. Allahumma man kana minhum minal musiina fatajawaz an sayyi'atih wa man kana minhum minal muhsinina fazid fi hasanatih. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum waj'alna wa iyyahum min ahli syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Ketik aja Haji. Diketik aja. Ketik nama bacanya. Coba Diketik aja ya kalau. iya.